Berkata, amin. Amin. Silakan duduk orang-orang muda yang dikasihi Tuhan. Shalom. Iya, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Di minggu yang terakhir di bulan ini kita beribadah kepada Tuhan. Biarlah kita beribadah dengan sukacita, beribadah dengan hati yang rindu kepada Tuhan, karena apa yang kita lakukan seperti untuk Tuhan maka tidak ada yang sia-sia. Puji Tuhan, saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, kita akan melihat firman Tuhan dengan tema bagaimana kita tetap berbuat kebajikan, kita melakukan perbuatan baik, ya, karena kita tidak tahu, ya, apa yang kita lakukan itu ternyata dihitung oleh Tuhan. Apa yang kita kerjakan itu tanpa kita pikirkan balasannya ternyata dihitung oleh Tuhan, sehingga ada banyak yang kaget. Khususnya hari ini kita membaca firman Tuhan ini, orang-orang pun, murid-murid pun kaget gitu ya. Nah, kapan kami melihat engkau lapar? Kapan kami melihat engkau telanjang? Kapan kami melihat engkau dikatakan di penjara? Ternyata ketika orang-orang dalam Tuhan melakukan itu semuanya ternyata dihitung Tuhan. Kita lakukan seperti untuk Tuhan. Puji Tuhan, saudara kasih dalam nama Yesus. Mari kita buka firman Tuhan dari kitab Matius. Tema kita menabur kebajikan, ya, melakukan perbuatan baik. Matius 25 ayat yang ke-41 sampai 46. Nah, kalau kita baca satu perikop ini, bagaimana dikatakan dari perikopnya penghakiman terakhir. Nah, kalau kita baca lagi perikop yang di atasnya, dalam ayat 1 dikatakan, perikop yang pertama, gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Dan ayat yang ke-14 itu bicara tentang perumpamaan tentang talenta. Nah, dan yang perikop yang terakhir ini bagaimana dikatakan penghakiman terakhir. Artinya sebelum penghakiman terakhir ada yang Tuhan jelaskan dari perumpamaan-perumpamaan yang di atasnya. Karena itu kalau sudah namanya penghakiman terakhir tentang pemisahan. Pemisahan artinya kalau kita baca nanti ada domba, ada kambing, ya. Kalau saudara berkata, ya semuanya kita domba, puji Tuhan gitu ya. Nah, tapi kita belajar daripada firman Tuhan ini, ternyata ada juga kambing. Khususnya kalau kita lihat daripada gadis yang bodoh dan gadis bijaksana, mereka sama-sama anak Tuhan. Mereka sama-sama datang ke yang namanya keperkawinan itu. Tapi ada 5 yang bodoh, ada 5 yang bijaksana. 5 yang bodoh ini mereka tidak bawa persiapan, tidak bawa minyak, ya. Artinya mereka, ya, sekedarnya. Saya percaya setiap kita yang datang kepada Tuhan, mari kita persiapkan supaya setiap kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, di sini bicara tentang penghakiman terakhir. Kalau saya baca ayat 31 dikatakan, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, ya. Coba kita baca dari ayat yang ke-41. Sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Empat, 2. Tiga. Ayat 44. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? 45. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini,
kamu tidak melakukannya juga untuk aku. 46. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Nah, pada saat itu orang-orang kaget. Kapan kami melihat engkau telanjang? Kapan kami melihat engkau lapar? Kapan kami melihat engkau sebagai orang asing? Kapan kami lihat engkau sebagai orang yang dipenjara? Ternyata Tuhan lihat, ya, Tuhan memperumpamakan dirinya sebagai orang yang hina. Kalau kita pikir kalau untuk sampai ke namanya kepada hidup yang kekal, ya cukup punya persekutuan yang intim dengan Tuhan. Tapi saya mau katakan, punya persekutuan yang intim dengan Tuhan, punya pelayanan yang banyak, dilihat juga dari pelayanan kita, dari kelakuan kita kepada sesama. Kalau kita berkata kita adalah pelayan, kita adalah orang yang dekat dengan Tuhan, kita adalah orang yang bersekutu dengan Tuhan, sementara saudara kita tidak peduli. Itulah yang disampaikan oleh Tuhan kepada orang-orang pada saat itu, di mana Dia sampaikan, kalau engkau tidak melakukan ini kepada orang yang hina. Kalau saya pikir, saya merenungkan firman Tuhan ini, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita lebih cenderung perhatian kepada kawan, teman-teman pelayanan teman-teman satu pekerjaan. Kita jarang memikirkan orang yang jauh, orang yang hina, orang yang lapar, orang yang mungkin di pinggir jalan, yang tidak punya tempat tinggal. Ternyata itu dihitung Tuhan semuanya. Kalau kita lakukan itu tanpa kita sadari, tanpa kita hitung-hitung, ternyata itu kita lakukan untuk Tuhan. Karena itu kalau ada pun orang yang membutuhkan pertolongan datang kepadamu, itu tidak ada yang kebetulan. Berarti Tuhan antar untuk engkau perhatikan, supaya apa yang kita lakukan itu dihitung oleh Tuhan. Ingat, sebagai orang yang percaya, sebagai anak Tuhan, kita melakukan itu semuanya menabur kebajikan, bukan menambah pahala. Bukan artinya supaya kita diselamatkan, tapi sebagai anak Tuhan memang harusnya itu yang kita lakukan, menabur kebajikan. Kenapa? Karena kita sudah menerima kasih terlebih dahulu. Yang sudah menerima kasih Yesus, katakan amin. Pak Gembala sering berkata, cukup Yesus bagi kita, cukup kasih karunia Tuhan bagi kita. Karena itu apa yang harus kita lakukan? Kan kita tidak ada melihat Yesus, atau sudah ada yang melihat Tuhan Yesus di sini? Sudah ada mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus? Kan apa kita saja yang beribadah tiap minggu, kita saja yang baca Alkitab, kita saja yang mungkin punya eye care kalau kita di tempat ini, belum pernah mengalami yang namanya perjumpaan langsung dengan Tuhan. Apalagi orang yang di luar sana, bagaimana mereka mengenal Tuhan Yesus? Itulah makanya melalui daripada perbuatan anak-anaknya, supaya orang melihat, oh beginilah kira-kira gambaran Yesus melakukan kebajikan. Orang yang hina sekalipun diperhatikan, orang yang tidak dianggap, orang yang mungkin dibuang. Makanya kalau kita baca Alkitab, seringkali Tuhan Yesus menjumpai orang yang sudah dibuang. Ketika Tuhan Yesus menyeberang dan sampai di tanah Gerasa, bertemu dengan orang yang gila. Orang yang gila ini saking nggak ada lagi yang peduli, ditempatkan di kuburan. Nggak ada lagi yang peduli. Tapi itu pun dijumpai Tuhan dan disembuhkan. Ketika orang mungkin nggak ada lagi yang memperhatikan, seperti seorang pelacur, di mana orang ini tidak lagi menimba air di jam-jam di mana banyak orang. Saking dilihatnya mungkin hidupnya, waduh, hina. Lalu dia pergi ke sumur pun supaya ketika tidak ada lagi orang. Tapi justru Tuhan Yesus juga datang ke situ untuk menjumpai dia. Orang yang paling hina, orang yang demikian dosa. Tapi di situ juga Tuhan Yesus hadir untuk boleh memberikan pengampunan kepada dia. Karena itu, orang-orang muda, mari perhatikan sekitar kita. Sebagai anak-anak Tuhan, ternyata kita dipakai Tuhan untuk memperkenalkan Yesus kepada mereka. Mungkin kita tidak khotbah di kantor. Saudara berkata di kantor, ya dipecat, ya kan? Tapi melalui apa yang kita lakukan untuk supaya memberitakan kabar baik melalui perbuatan kita. Orang-orang di sini sangat kaget. Kalau kita baca dari atasnya, bagaimana orang-orang yang memperhatikan. Kalau orang yang kita baca tadi, orang-orang yang tidak memperhatikan orang yang hina. Tapi yang di atasnya, orang-orang yang memperhatikan yang hina. Mereka kaget, kapan kami lihat engkau lapar?
Kapan kami lihat engkau di penjara? Ternyata Tuhan Yesus menghitung apa yang kau lakukan kepada orang yang hina, apa yang kau lakukan kepada orang yang tidak lagi dianggap. Tuhan berkata, ketika engkau melakukannya kepada salah seorang yang paling hina ini, ternyata dihitung Tuhan. Karena itu, mari kita menabur kebajikan tanpa kita hitung-hitung siapa dia. Kalau saya pernah di kampung, ya, kalau ada orang datang meminta-minta, dia bilang begini, siapa tahu itu malaikat yang datang, dia bilang. Ternyata ketika kita tolong, justru bukan kita rugi, justru kita keberkatan yang luar biasa. Jadi jangan anggap ketika engkau dipertemukan dengan orang yang gak bisa membalas kebaikanmu, lalu engkau tidak berbuat baik. Ternyata justru dikirimkan Tuhan kepadamu orang yang hina, orang yang tidak sanggup membalas kebaikanmu, dikirimkan Tuhan kepadamu ketika engkau tolong. Justru disitulah jalan berkat, pintu berkat bagimu. Karena itu mari kita lihat supaya setiap kita tentunya tidak ditolak oleh Tuhan. Jangan sampai kita kaget seperti perempuan yang bodoh, ya. Ketika sudah datang pengantin itu, maka mereka mau masuk sudah tertutup pintu. Artinya tidak ada lagi kesempatan. Selagi ada kesempatan, mari menabur kebajikan. Bilang kiri kanan saudara, selagi ada kesempatan, mari menabur kebajikan. Amin. Salah satu saya pernah baca atau saya membaca di internet, seorang karyawan yang mau masuk ke perusahaan, dan di pintu masuk itu ada satpam. Jadi dia hanya menyapa satpam ini ketika masuk dan permisi ketika pulang. Hanya itu saja dia lakukan. Dia nggak pernah mungkin memberikan sesuatu, tapi dia berkata, pagi Pak, masuk dia ke perusahaan itu. Lalu ketika pulang, permisi Pak, pulang ya. Hanya itu, setiap datang dan setiap pulang. Lalu suatu hari ketika karyawan ini masuk dan tidak ada izin pulang. Waktu masuk ada, waktu pulang semua karyawan sudah pulang, dia nggak ada izin pulang gitu ya. Nggak ada, dia berkata, Pak saya pulang ya, permisi, nggak ada. Lalu satpam ini ingat, loh ini sudah pulang, sudah jam pulang kok. Yang tadi biasa menyapa saya kok nggak ada permisi. Lalu dia keliling ke dalam. Nah ini adalah pendingin yang demikian rupa, karena perusahaan ini adalah bahan yang harus didinginkan demikian rupa. Lalu dia masuk. Ternyata karyawan yang tertinggal ini sudah terkunci di dalam pendingin. Lalu dia ketok-ketok minta tolong. Ternyata disitulah satpam itu lewat dan pertolongan pun dapat. Nah ternyata hanya sapaan aja satpam ini teringat, loh kok nggak ada dia izin pulang ya. Dan itulah yang membuat satpam itu keliling. Ternyata dia ditemukan ketika terkunci di dalam pendingin. Nah karena itu percayalah apa yang kita lakukan tidak ada yang sia-sia. Amin. Nah agak dikatakan begini, ini sangat menakutkan kalimatnya ini ya. Hal-hal yang harus kita lakukan agar tidak ditolak oleh Tuhan. Wah, dikatakan hal-hal yang harus kita lakukan agar tidak ditolak oleh Tuhan. Yang pertama apa? Bantu orang yang kekurangan. Coba lihat kiri kananmu, apakah dia kekurangan? Wah, berkecukupan semua gitu ya. Nah dikatakan melalui ayat ini, melalui firman yang kita baca ini, poin yang pertama hal yang harus lakukan supaya kita tidak ditolak, bantu orang kekurangan. Iya, ini sepertinya zaman sekarang ini, makanya Alkitab pun menuliskan, di zaman akhir orang akan mementingkan dirinya sendiri. Orang akan selalu berkata, aku aja kurang, aku aja masih begini, aku aja masih begini. Ingatkah saudara seorang janda di Alkitab, dia memberi bukan dari kelebihannya, bukan dari kekayaannya, justru dia memberi dari apa yang kekurangannya. Justru kalau dia memberi itu udah habis hartanya, udah habis miliknya. Bahkan janda Sarfat, ketika Elia menantang dia, kalau aku kasih kepadamu, ya habis. Akhirnya apa? Elia berkata, buat terlebih dahulu buat aku. Lalu janda Sarfat ini pun melakukannya, dan apa yang janda Sarfat ini punya tidak habis-habis.
Percayalah bahwasanya ketika engkau dan saya membantu ke orang yang berkekurangan, benar-benar kekurangan ya. Jangan saudara bantu pula orang yang memang kekayaannya demikian. Tapi dikatakan seperti ayat tadi, orang yang tidak punya pakaian, orang yang tidak punya tempat, orang yang lapar, itu yang harus kita bantu. Sehingga apa yang berkatnya kepada kita, wah itu yang tadi dihitung oleh Tuhan. Coba Pak perhatikan sekitar kita akhir-akhir ini. Adakah orang yang berkekurangan? Saya rasa sangat banyak. Iya. Akhir-akhir ini kita tahu ada banyak orang yang di PHK, dirumahkan dan segala macam. Tidak ada pekerjaan, tidak ada penghasilan. Karena itu poin yang pertama, mari kita belajar untuk membantu orang yang kekurangan. Ya. Kekurangan artinya tidak makan, tidak ada pakaian dan lain-lain. Nah, kita lakukan dengan tulus hati. Dalam Yakobus 4 ayat 17 dikatakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, ketika saudara lihat orang benar-benar kekurangan, atau mungkin saudara kita sendiri, mari kita lakukan perbuatan baik, menabur, mungkin tidak banyak, tapi mulai saya berpikir ketika saya baca firman Tuhan ini, mulailah kita sisihkan yang namanya ini untuk orang-orang yang kekurangan, ini untuk orang-orang yang miskin. Sisihkan mungkin 10.000 ketika engkau menerima gaji atau 20.000 atau berapa. Ketika ada orang minta bantuan bersamamu, oh ternyata ada lumbungnya, ada uangnya. Jangan sampai kita kalau soal kurang, selalu bisa kita katakan kurang. Iya kita kurang, karena aku belum punya mobil, jadi saya kurang sekian ratus juta. Sama aja, sampai kapanpun kita bisa berkata kurang. Tapi kalau mulai kita berkata, aku mulai menyisihkan untuk orang-orang berkekurangan, untuk membantu orang-orang miskin, untuk membantu orang-orang yang lapar, saya percaya bisa. Bukan gara-gara 10.000 satu bulan atau 20.000 kita sisihkan lalu kita kelaparan. Tidak. Karena itu mulai kita sisihkan supaya ada kita lakukan membantu orang yang kekurangan. Saya percaya ketika kita lakukan demikian cukup juga untuk kita, ya, memberi dengan hati yang tulus. Yang kedua, hal-hal yang harus kita lakukan. Yang kedua, memberi tumpangan. Nah, kalau ini sebenarnya kalau saya baca daripada firman Tuhan sama seperti Abraham. Kalau dulu kan di zaman itu kan kalau orang lewat pas di mana malam di situ dia nginap gitu. Jadi pada saat itu orang-orang selalu memberi tumpangan gitu. Tapi kalau sekarang kalau kita kasih tumpangan sama orang yang nggak kenal, ya jangan-jangan handphone yang hilang. Nah, artinya zaman sekarang kita berhikmat. Siapa yang kita beri tumpangan? Kalau Pak Gembala berkata, pernah saya sampaikan kepada Pak Gembala, ada orang yang mau minta tolong karena nggak punya tempat tinggal dan minta tinggal di gereja. Lalu kita sampaikan kepada Pak Gembala berkata, kalian kenal? Tidak. Kalau tidak kenal jangan, lebih bagus kasih uang, nginap dia di penginapan, dia katakan. Kenapa? Karena zaman sekarang ada orang yang berpura-pura minta tolong untuk minta tumpangan, ternyata orang yang menggunakan kesempatan. Jadi hal yang kedua ini tentunya kita boleh berhikmat, ya. Dalam ayat firman Tuhan dikatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kami memenuhi hukum Kristus. Nah, poin yang ketiga dengan cepat, hal yang harus kita lakukan. Yang ketiga sama-sama baca, 2, 3 ya. Iya, kalau sekarang kira-kira siapa yang pergi mendoakan ke rumah sakit? Kalau dulu wah hebatnya kita semangat kali ke rumah sakit mendoakan. Kalau sekarang langsung mikir, di ruang mana dia? Di ruang isolasi. Waduh, melalui telepon aja ya, video call. Nah, ada sedikit keraguan. Nah, tapi tidak mengurangi daripada rasa perhatian. Memang di sekarang ini ketika orang dirawat di rumah sakit, nah tidak ada salahnya ketika saudara mendoakannya melalui telepon. Ya, daripada saudara yang jantungan pergi ke rumah sakit, ya, bukan lagi saudara mendoakan, malah saudara yang perlu didoakan, ketakutan. Saat ini ada banyak orang yang mau didoakan, butuh didoakan.
kekhawatiran begitu melanda, ketakutan begitu cepat sampai kepada orang yang mungkin merasa sedikit sakit. Wah, jangan-jangan. Langsung kepikir kepada hal yang sangat situasi saat ini. Karena itu, yang ketiga ini dikatakan doakan dan kunjungi orang yang memerlukan. Iya, mari kita lakukan ini. Saya percaya ketika kita doakan dan kunjungi orang yang memerlukan, saya percaya di situ kita dikuatkan. Kami seringkali dulu pelayanan bagaimana kita doakan orang yang lemah, orang yang sakit, orang yang membutuhkan pertolongan. Pulang-pulang kita semangat, pulang-pulang kita yang disegarkan. Nah, suatu saat bahkan seorang hamba Tuhan, seorang suami istri datang kepadanya, lalu pada saat itu mereka ribut besar. Lalu saking ributnya nggak ada yang bisa mendamaikan, mereka datang kepada seorang pendeta. Lalu mereka, suamiku yang salah, istriku yang salah, pokoknya mereka nggak mau siapa mengakui kesalahannya. Lalu pendeta ini berkata, oke, kalian pergi dulu, kunjungi dulu orang yang susah. Pergi dulu, doakan dulu orang yang sakit. Pokoknya nanti sekembali dari sana kita bicara. Lalu mereka pergi. Lalu mereka bertemu dengan orang yang susah. Mereka menceritakan masalahnya. Ternyata mereka sadar, masalahku ternyata masih kecil dibanding masalahnya. Sementara mereka nggak ribut. Lalu pulang-pulang, setelah mereka selesai kunjungan, pulang mereka kepada pendeta. Lalu ditanya Pak Pendeta ini, bagaimana masalah kalian tadi? Sudah Pak, sudah beres. Ternyata ketika dia buka mata, ketika dia pergi keluar, masalahnya dilihatnya kecil, masalah orang yang di sekitarnya lebih besar. Sehingga pulang-pulang, akhirnya mereka berdamai sendiri. Kenapa bisa demikian? Karena mereka nggak fokus kepada masalah mereka sendiri. Mereka melihat keluar. Ketika mereka kekurangan uang, ternyata dilihat di luar sana lebih banyak yang kurang. Ketika mereka punya persoalan keluarga, ketika mereka lihat keluar, ternyata masalahnya masih kecil. Nah, karena itu, saudara-saudara kasih dalam nama Yesus, mari kita mulai ambil bagian kita supaya kita tidak fokus kepada masalah kita. Doakan, kunjungi orang. Mungkin hidup mereka ketika dia cerita, wah langsung saudara bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ternyata masalah saya ini masih kecil dibanding masalah teman saya ini, dibanding masalah keluarga ini. Sehingga kita pun pulang-pulang dengan semangat. Dikatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ya, tentunya iman disertai dengan perbuatan. Ketika kita pergi, ketika kita mengunjungi orang, kita lakukan perbuatan, pasti kita diberkati oleh Tuhan. Yang selanjutnya dikatakan, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Kalau saudara berkata, kita adalah orang yang beriman, mari kita lakukan sesuai dengan iman kita. Karena kita diberkati bukan soal iman kita, tapi kita diberkati karena kita melakukan firman Tuhan. Dan yang terakhir dikatakan, anak-anakku yang mengasihi bukan dengan perkataan, tapi mengasihi dengan perbuatan. Mari kita lakukan perbuatan kecil sekalipun, ketika kita melakukannya dengan kasih, Tuhan hitung semuanya. Amin. Jadi hari ini, mari kita perbanyak perbuatan yang baik. Di saat-saat sekarang ini, di pandemi ini, saudara buka mata saudara. Ketika saudara perhatikan sekitar saudara, ada banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Ketika engkau memberikan pertolongan sekecil apapun, tanpa engkau perhitungkan, tanpa engkau ingin dibalas, Tuhan yang membalas. Mana saudara pilih? Ketika saudara melakukan perbuatan baik kepada orang, orang itu yang membalas atau Tuhan yang membalas? Kalau orang itu yang membalas, terbatas, bahkan bisa saudara kecewa. Tapi kalau saudara lakukan perbuatan baik dan saudara berharap Tuhan yang membalas, jauh lebih besar Tuhan bisa kerjakan daripada apa yang kita lakukan. Karena itu, mari kita lihat masalah kita. Sebesar apa sih yang kita hadapi? Masalah apa yang kita hadapi? Ketika kita buka mata melihat sekeliling kita, melihat orang lain,
ternyata masalah kita belum seberapa. Karena itu mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita lakukan perbuatan baik sekecil apapun. Ketika engkau pulang dari tempat ini, ketika engkau melakukan perbuatan baik, Tuhan menghitung. Tuhan menghitung. Dan tiba waktunya, apa yang kau tabur, pasti engkau menuainya 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Mari kita bangkit berdiri, kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita katakan, hidup ini adalah kesempatan. Pakailah kami ya Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidup selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidup selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah.